Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang beberapa kejadian penting ya di akhir-akhir ini. Kita sama-sama tahu bahwasanya Bitcoin di area kemarin ini ya, dari harga kurang lebih di area 34.000 tiba-tiba langsung candle hijau panjang sekali guys, hingga menyentuh 40.000. Nah, sebenarnya apa gerangan terjadi dan kenapa tiba-tiba hari ini juga dari 40.000 ke 36.900? Walaupun memang ini sedikit seolah terlihat manipulasi ya, memang faktanya memang hal-hal seperti ini tuh cuma kompleks saja sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan kalian pengen tahu ya, kemarin itu ada beberapa orang penting yang bercuap-cuap ya, menurut saya ini semacam kayak kompor secara halus gitu. Tapi ya memang beginilah dunia men ya, tapi kita harus ikuti aja gitu alurnya. Siapa saja orang itu? Tentu saja sang penggoreng master kripto Elon Musk, oke? Dia adalah CEO dari Tesla dan disusul dengan orang yang sangat berpengaruh juga di dunia, yaitu Jack Dorsey. Dia adalah seorang CEO dari Twitter. Lalu disusul kembali oleh Cathie Wood, CEO dari ARK Invest. Dan ada satu orang lagi yaitu Steve Lee. Dia adalah Square Crypto Leader. Nah, 4 orang ini seolah-olah seperti menggoreng apa yang sedang terjadi. Yang tadinya Bitcoin diem-diem baik nih, dia mengadakan semacam kayak Zoom meeting gitu kan. Seolah-olah apa ya, orang itu supaya ke-trigger bahwasanya mengikuti semua perkataan dia. Ya memang kita akui bahwasanya mereka semua orang besar. Sebenarnya apa sih yang mereka bicarakan ya? Kalau kalian nggak mau capek-capek mereka ngomong apa aja dari jam-jam atau bermenit-menit atau apa sebagainya, sebenarnya nggak ada intinya guys. Saya aja seolah-olah kayak apa ya, kayak nggak ada gunanya gitu nonton. saya kira mereka akan ngomongin apa gitu, maksudnya hal-hal yang penting, hal-hal yang sakral gitu. Mereka taunya cuma basa-basi nggak jelas, sumpah. Kalau nggak percaya silahkan lihat sendiri, banyak kok artikel-artikel di Google yang menayangkan siaran ulangnya. Mereka berempat cuma bercuap-cuap nggak jelas. Intinya dari semua cuap-cuap nggak jelas mereka itu nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada. Kesimpulannya cuma satu. Mereka sama-sama menghold Bitcoin, Ethereum, Doge, udah gitu doang. Serius. Kalau nggak percaya silakan tonton. Semuanya cuap-cuap nggak jelas ya. Misalkan ya cuap-cuap nggak jelas ya. Wah, kripto ini memang sesuatu yang akan merubah masa depan. Mungkin akan bisa dibuat oleh pembayaran dan sebagainya. Tapi orang-orang lupa bahwasanya Elon Musk sendiri itu menarik kata-katanya kembali. Yang tadinya Tesla itu menerima pembayaran via kripto atau via Bitcoin, tiba-tiba langsung bilang tidak sama sekali kayak gitu kan. Sama-sama goreng ya. Kalau misalkan saya sebagai pemain trading leverage ya oke-oke aja lah, kita ikutin aja gorengan-gorengannya kayak gitu kan. Dan akibat meeting dari keempat orang penting di dunia ini gitu kan, maka dari itu kripto yang tadinya diem-diem baik di area 33.000, 34.000 begitu-begitu terus tiba-tiba langsung naik ke 40.000, oke? Bahkan di Binance sampai 48.000. Gila ya, nggak tahu sih itu manipulasi apa bukan, tapi ya nggak tahu lah. Bodo amat. Yang penting kita tahu bahwasanya Bitcoin dari angka area 33.000 langsung ke 40.000. Nah, tetapi sekarang tiba-tiba didang kembali karena ada berita ini. Nah, berita ini sebenarnya juga nggak perlu panjang lebar kalian baca, nggak ada intinya juga. Intinya ya sesuai judulnya, si berita dari Coindesk ya, bahwasanya Amazon ini, no, we have no plans to accept Bitcoin payment. Ya, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ini cuma cuap-cuap gak jelas doang, cuma ngaruh banget gitu kan. Amazon ya, salah satu perusahaan yang terbesar di dunia juga, dia bilang bahwasanya no, we have no plan to accept Bitcoin payment, alias artinya tidak, kita belum ada rencana untuk menerima pembayaran via Bitcoin. Udah gitu doang. Tapi ini menjadi sebuah artikel yang sangat diperbincangkan, yang apa ya, dibilang bad news juga bukan sebenarnya, dibilang good news juga bukan sebenarnya, cuma memang sangatlah berpengaruh. Ini semacam kayak bukti bahwasanya Bitcoin di era sekarang ini sangat berpengaruh oleh kata-kata orang-orang besar seperti itu. Jadi ya kita harus benar-benar seolah-olah mayoritasnya fundamental sekarang ini. Mungkin di era 2021 hingga 2022 nanti, era teknik analitikal itu mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi karena mayoritas ini semuanya fundamental. Sebagus apapun TA kamu, kalau semua orang petinggi dunia bilang A, ya akan kejadian kayak gitu ya. Fundamental ini sangat-sangat tidak bisa ditoleransi sama sekali kayak gitu kan.
Nah, kalau misalkan sudah ada fundamental-fundamental seperti ini, ya saran saya gunakan setengah modal ya, gunakan setengah modal dan bermain di leverage saja. Pilih market yang ada leverage-nya 2 atau leverage 1 atau leverage bebas ya. Kalau saya nih, saya melihat Bitcoin yang nggak jelas seperti ini, kadang-kadang 33.000, 40.000 dan sebagainya. Jangan pernah bermain leverage 10 kali lipat yang ada loss kalian seperti yang kemarin ya. Dan sampai sekarang leverage yang ada leverage 1 kali lipatnya hanya di dalam Bing Bond saja. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya tidak ada market yang sempurna di dunia ini. Moon XBT, Bing Bond, Bityard, LMT dan sebagainya. Harus ada peruntukan atau gunanya apa? Atau Anda ini sekarang main ini untuk apa? Nah, kalau sekarang eranya seperti ini, berarti era kita harus memain leverage yang aman saja gitu. Entah 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 1 kali lipat. Lah bang, kalau 1 kali lipat gue mending di spot dong. Lah kalau emang di spot emang lu bisa open posisi short. Nah gitu aja gitu kan. Bang kenapa nggak main di Binance? Udah stop. Nggak usah ngomong Binance lagi depan gua. Udah kurang bukti apa lagi gitu. Kurang bukti apa lagi bahwasanya Binance ini banyak sekali manipulasinya. Oke, kita bicara dia memang top 1 dunia mungkin di area spot tradingnya. Tapi kalau di area futuresnya itu banyak sekali kecurangan-kecurangan yang nggak masuk akal gitu menurut saya. Gila banget gitu kan. 48.000 sendirian gitu kan. Lalu masih banyak orang yang fanatik yang bilang, ya kalau misalkan itu kayak gitu ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja. Wajar-wajar mata lo. Gila aja orang di liquidin kayak begitu. Oh, gue belum loss kan? Cek dulu lu cross apa isolate gitu kan. Lah kalau cross ngapain lu curhat? Kayak gitu ya. Jadi saya sarankan bermain 2 kali lipat, 3 kali lipat di Bing Bond ini ya. Kalau misalkan kenapa kalian nanya, kenapa lu nyaranin di Bing Bond? Ya karena memang kalau sekarang memakai leverage 5 kali lipat atau 10 kali lipat, ini kurang-kurang cukup aman guys ya. 10 kali lipat ini bisa liquid atau margin call atau banyak sekali kemungkinan 10 kali lipat itu yang bisa liquid ya. Maka dari itu saya bermain di modal besar di dalam area Bing Bond ini boleh-boleh saja. Kalian yang main $100, $200 juga boleh-boleh aja. Nah, resikonya juga bisa dibagi. Maksudnya dibagi seperti apa nih? Kalian bermain di spot dengan kalkulasi satu kali dari modal kalian ya. Tapi sekali nyangkut udah bingung kalian. Lebih baik kalian memecah modal itu entah jadi 2, entah jadi 3, tapi leverage-nya ditaikin sama saja. Maksudnya samanya seperti apa bang? Nih modal kalian 10 juta nih, kalian main di spot 10 juta. Kalau misalnya nyangkut ya udah diem, kalian nggak bisa ngapa-ngapain dan cengok aja ngeliatin chart yang sedang terus bergerak fluktuatif naik turun ini. Nah tapi kalau misalnya kalian bermain di leverage khususnya di Bing Bond itu karena ada leverage 1 kali lipat, dan sekali lagi saya tidak membela market manapun ya, saya hanya bermain secara logika saja market mana yang sedang worth it di dalam era sekarang atau di waktu sekarang. Kalau lagi market bagus yang Moon XBT ya Moon XBT, bagus Bityard ya Bityard. Dan kalau yang sekarang ya bagusnya Bing Bond. Kenapa? Fluktuatifnya gila guys. Lagi ke awal. Nah, kalau 10 juta kalian nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi kalau main market di leverage 10 juta ini bisa dipecah menjadi 3 juta atau menjadi 5 juta dengan menggunakan leverage sesuai dengan kalkulasi sampai ke 10 jutanya. Maksudnya seperti apa bang? Kalau kalian main di spot 10 juta nih, 10 juta doang. Tapi kalau misalnya main di leverage, kalian bisa memisah modal-modal kalian itu tadi bisa menjadi 3 juta menggunakan leverage 4 itu setara dengan 12 juta. Kalau misalkan pengen aman leverage 2 kali saja. Leverage 2 kali lipat itu hampir tidak bisa margin call, apalagi kalau memakai cross margin gitu kan. Jadi bisa apa ya? Bisa gerak lebih dari 1 open posisi. Misalkan 10 juta dibagi nih 5 juta nih. 5 juta memakai leverage 2 kali lipat, entah itu open short atau open long. Jangan terlalu memaksakan kalau lagi ada di pucuk. Misalnya kemarin nih 40.000 udah di pucuk, ya jangan dipaksakan long. Akhirnya lu liquid kan. Maka dari itu kalau misalnya di pucuk ya udah open saja kebalikannya. Ikutin tren saja. Karena memang sekarang teknik analika sudah minoritas ya. Semuanya ini menggunakan fundamental gitu kan. Omongan-omongan orang-orang yang berpengaruh di dunia ini menjadi sebuah alat tolak ukur untuk bergeraknya Bitcoin di era sekarang. Kayak gitu aja sih. Jadi inti dari video kali ini adalah penjelasannya kenapa naik ya karena 4 orang ini bercuap-cuap. Nggak ada intinya. Intinya mereka cuma ngomong pada masih nge-hold Bitcoin, Ethereum, sama Dogecoin gitu doang. Jadi apa itu dikategorikan good news? Menurut saya enggak sih. Kalau kata orang good news, oh itu aja punya Bitcoin ratusan gitu aja, dia percaya, masa kita sebagai orang biasa? Lah, pertanyaannya gini bos, kalau dia tiba-tiba instant sell, emang lo tahu? Nangis lo yang ada. Nah, jadi paradigma kan, dilema kita ini sebenarnya good news apa bad news gitu kan. Kayak tadi, Amazon belum merencanakan untuk menerima pembayaran via Bitcoin. Lah ini kan cuma perkataan biasa doang. Masa dibilang bad news? Kayak terlalu ngaruh gitu loh sekarang. Ini kayak
kalian tuh sedang dipermainkan oleh para paus, atau mungkin sekarang para cukong juga bisa mainin kalian. Hati-hati aja untuk bermain di dalam Bitcoin atau cryptocurrency di era sekarang ya. Kalau misalkan kalian main spot trading itu takutnya cengok, main leverage trading. Tapi kalau misalkan udah seperti ini nih, saya sarankan untuk memakai leverage 2 kali lipat saja supaya lebih aman. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Ami Firmansyah, use your logic, salam traders.